Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurul Aini dari Universitas Negeri Tidar Magelang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi S1 Pendidikan Biologi semester 2. Nah, di sini saya akan mengajak praktikum sebentar saja tentang materi yang saya pelajari dengan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya akan mempraktekkan yang sebenarnya tuh nggak usah dipraktekin, tapi emang udah pada ngelakuin sehari-hari gitu. Nah, apa sih berkaitan dengan es? Nah, pasti kalian pernah kan minum es jeruk, es teh, ataupun apapun itu yang berkaitan dengan es lalu mencair. Nah, di sini saya akan praktikum menggunakan satu bahan dan satu alat, yaitu es dan gelas. Nah, kalian pasti udah tahu kayak es teh, kayak es jeruk gitu, hampir kayak gitu, tapi ini cuma es aja, nggak pakai teh, nggak pakai jeruk gitu. Nah, di sini ada gelas yang masih kering, lalu dimasuki bukan air tapi es yang udah saya hancurkan, lalu saya masukkan ke gelas ini. Nah, mungkin kalian sudah bertanya-tanya, dulu waktu masih SD ataupun SMP ataupun dulu pas TK mungkin ya, itu kok saat minum es teh, es jeruk gitu kok ada kayak embun-embunnya di luar gelas sih? Emang itu airnya dari mana gitu? Nah, di sini kita akan membahas sedikit aja. Nah, apakah benar? Ada yang berpendapat kayak gini, apakah benar sih air yang ada di dalam gelas itu tuh keluar melalui pori-pori gelas, lalu ada jadi kayak embun-embun gitu? Apakah benar kayak gitu atau ada teori lain? Nah, kita logika aja, kalau seumpamanya air itu keluar dari pori-pori gelas, nah lama-kelamaan pasti air itu akan habis kalau emang bener dari pori-pori gelas lalu keluar. Bener kan? Pasti air itu bakalan habis gitu. Nah, lalu kalau emang beneran keluar melalui pori-pori gelas, kenapa air yang enggak dingin atau bukan air es itu kalau dimasukin gelas kok enggak keluar ke luar gelas sih? Nah, berarti ada yang bilang keluar dari pori-pori gelas itu salah, kurang tepat, bukan salah tapi kurang tepat. Nah, di sini air yang ada di luar gelas itu kayak embun kan. Nah, itu dinamakan proses kondensasi. Apa sih proses kondensasi itu? Proses kondensasi itu adalah proses pengembunan. Nah, proses pengembunan itu bisa dilihat pada saat kita pagi-pagi sekali itu di atas rumput gitu ada embunnya, ada airnya cuma sedikit, tetesan-tetesan mungkin. Terus bisa lagi dilihat pada saat kita menaruh motor di luar rumah, mungkin di luar rumah tanpa ada atapnya gitu, terus dilihat udah ada embunnya, udah kayak beku gitu. Nah, itu juga proses kondensasi. Nah, itu juga sebenarnya termasuk kehidupan sehari-hari, tapi yang ini lebih jelas menggunakan es batu yang dimasukin dalam gelas. Nah, sambil menunggu esnya mencair, gimana sih kok bisa ada embunnya di luar? Nah, gelas ini kan punya suhu. Nah, suhunya tuh lebih panas daripada esnya, iya kan? Bener lah. Nah, gelas ini tuh jadi dingin. Iya, ini dingin nih. Nah, pas dingin kayak gini, jadi sih di udara ini tuh ada mengandung uap air gitu. Nah, ketika uap air
yang ada di udara itu tuh menyentuh gelas ini yang dingin ini, bisa menimbulkan titikan-titikan embun, atau ya mungkin nggak begitu terlihat, tapi embunnya itu ada di luar gelas, jadi kayak nempel di dalam gelas, di luar gelasnya itu. Nah, jadi kayak ada airnya yang keluar dari dalam gelas itu. Nah, apakah benar kayak gitu? Nah, menurut logika juga, bisa di logika memang benar bisa seperti itu. Karena apa? Karena tadi pas kendaraan yang ditaruh di luar rumah itu bisa ngembun. Nah, itu padahal di dalamnya nggak ada airnya kan. Nah, itu karena ada penurunan suhu udara yang ada di sekitar gelas tadi. Terus nanti ketika menyentuh gelasnya itu jadi lebih dingin, lalu menimbulkan embun. Nah, kita lihat embunnya tadi, esnya tadi, apakah benar kayak gitu. Nah, nih ada embun-embunnya itu, kayak ada air-airnya kan. Nah, itu karena ada perbedaan suhu antara tadi gelas tanpa es dengan udara di sekitar, dengan gelas yang ada esnya lalu bersentuhan dengan udara sekitar. Nah, ini ada embun-embunnya itu kan. Nah, jadi dapat disimpulkan gelas es yang dimasukin dalam gelas itu tuh karena ada proses kondensasi, bukan keluar dari pori-pori. Nah, mungkin sudah jelas, mungkin cuma sedikit dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.